Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TV. Kembali lagi bersama saya Muhammad Firdaus Haikal selaku host di Bedah Kafah kali ini dengan judul Jangan Lupakan Gaza. Setidaknya 19 warga Palestina lainnya tewas dalam serangan Israel yang tak henti-hentinya di jalur Gaza. Hal ini menjadikan jumlah korban tewas keseluruhan sejak Oktober 2023 menjadi 46.584 orang, kata Kementerian Kesehatan di wilayah kantong tersebut pada Senin. Pernyataan kementerian menambahkan bahwa sekitar 109.731 orang lainnya terluka dalam serangan yang sedang berlangsung, seperti dilansir Anadolu. Israel terus melakukan genosida di jalur Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera. Bagaimana eskalasi konflik di Gaza sejak Oktober 2023? Apa yang membedakannya dari konflik sebelumnya? Apa yang menyebabkan sikap sebagian besar negara cenderung mendukung tindakan Zionis Israel, meski bukti genosida sudah jelas? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan cendekiawan Muslim Jogja, Pak Mirza. Assalamualaikum, Pak Mirza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi begini, Pak. Bagaimana eskalasi konflik di Gaza sejak Oktober 2023 dan apa yang membedakannya dari konflik sebelumnya dan apa yang menyebabkan sikap sebagian besar negara barat cenderung mendukung tindakan Zionis Israel meski bukti genosida sudah jelas. Ya, ini konflik di Gaza ini kan mungkin sudah lebih dari setahun ya, 1 tahun 4 bulan atau 3 bulan ya. Jadi ini berbeda dengan konflik-konflik sebelumnya, walaupun sebenarnya esensinya sama, yaitu ini bentuk kezaliman, penindasan dari Zionis Israel kepada rakyat di sana di Gaza dan juga di Palestina secara umum ya. Cuman pada kasus ini yang kasus sejak 7 Oktober ini dari skala apa istilahnya skala kekerasannya tingkat kekerasan militernya ini jauh lebih tinggi dibandingkan insiden-insiden sebelumnya ya. Jumlah korban sudah ribuan tadi sampaikan sampai 40.000 itu mungkin data yang resmi ya 46.000 tapi realnya mungkin lebih daripada jumlah itu ya. Dan dan ini terjadi dalam kurun waktu yang singkat dan eh, dari segi intensitas durasi ini sudah cukup mungkin sekitar 15 bulan ya. Jadi lebih lama, lebih intens daripada konflik-konflik sebelumnya. Walaupun banyak rakyat di Palestina sana sudah mengalami berbagai macam penderitaan sejak tahun 1948 ya. Tapi kalau dari segi intensitasnya mungkin yang sekarang ini termasuk yang durasi dan intensitasnya itu cukup lama dan dampak kemanusiaannya juga lebih parah ya. Sampai banyak pihak internasional mengatakan bahwa ini sudah merupakan bentuk apa namanya genosida ya. Dan ya itu diantara apa istilahnya perbedaannya dengan eh, konflik-konflik sebelumnya. Nah, kalau terkait dengan eh, negara-negara Barat ya sikapnya terhadap kejadian ini, ya, khususnya kenapa mereka terhadap Israel itu semacam mendukung ya. Ini karena negara-negara Barat ini terutama juga Amerika dan beberapa negara Eropa, beberapa negara besar Eropa ini mereka eh, terus memberikan dukungan politik dan militer yang kuat ya, sangat kuat kepada Israel. Ini ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya ya. Jadi pertama karena memang dari sejarahnya dahulu yang membuat atau membantu munculnya Israel ini adalah negara Eropa ya, yaitu Inggris ya. Yang kemudian setelah Perang Dunia Kedua diambil alih istilahnya yang kemudian sebagai pemeliharanya itu Amerika ya. Jadi sebelumnya yang mengawali adalah Inggris, ya. Awalnya dari deklarasi Balfour ya. Terus kemudian tahun 48, setelah 48 diberikan itu eh, hak kepada Zionis Israel untuk membuat negara di sana dan kemudian dari sejak itu berpindah pendukungnya, istilah pendukung utamanya itu ke Amerika. Tapi ini Amerika Inggris sampai sekarang ini dan juga negara-negara Eropa yang lainnya, ya, termasuk juga Jerman, ya, itu eh, selalu mendukung ya, mendukung dan menjadi pembela utama dari eh, negara Zionis Israel ini. Ya.
Ini karena bagi mereka Israel ini dianggap sebagai sekutu strategisnya, sekutu pentingnya di Timur Tengah ya. Jadi Israel bagi Amerika dan bagi negara-negara Eropa, eh, negara-negara kapitalis Eropa ini merupakan sekutu penting di sana. Ya. Ibaratnya ini satu-satunya negara demokrasi yang pro pada Barat bagi mereka itu semacam itu. Ya. Kemudian juga eh, sebab lain kenapa kok banyak negara Barat, ya, pemerintahan negara Barat terutama yang mendukung Israel, Zionis Israel ini karena pengaruh politik dalam negeri negara-negara tersebut masing-masing. Jadi misalnya di Amerika, di Inggris itu lobby-lobby dari Israel, ya, lobby-lobby yang Yahudi Zionis Israel ini cukup kuat. Ya. Mereka banyak memberikan bantuan dana eh, kampanye secara resmi bahkan ya, kepada para politisi-politisi di Amerika maupun politisi-politisi di Eropa. Ya. Sehingga otomatis kebijakan-kebijakan para politisi itu yang kemudian eh, dituangkan dalam kebijakan pemerintahan negara-negara Amerika maupun Eropa tadi ini jelas akan pro ya Zionis ya, pada Zionis Israel. Ya. Itu yang faktor yang mempengaruhi. Ya, selain itu juga eh, persepsi opini yang ini juga ada di kalangan para politisi Barat, ya, baik mereka menyadarinya ataupun tidak menyadarinya, itu banyak yang terpengaruh pada opini bahwa Israel itu punya hak untuk punya hak untuk, apa namanya hak untuk hidup, hak untuk melindungi dirinya, dan sebaliknya serangan-serangan yang dilakukan oleh para pejuang-pejuang Palestina itu selalu di frame sebagai serangan teroris. Ya. Jadi selalu untuk mempertahankan diri, membela diri pada Israel. Ini opini yang banyak ada di kalangan para politisi-politisi Barat, terutama yang lebih-lebih Zionis Israel tadi. Ya, sehingga walaupun banyak juga dari kalangan, terutama biasanya yang bukan dari kalangan orang yang mendapatkan dana ya. Jadi kebanyakan masyarakat internasional, para politisi internasional sudah banyak yang melihat bahwa ini adalah suatu bentuk genosida ya. Dan bahkan dengan apa istilahnya istilah-istilah mereka sendiri ya, istilah tentang pelanggaran hak asasi manusia ini yang dilakukan oleh Israel di Gaza ini sudah jelas-jelas bentuk pelanggaran hak asasi manusia ya. Ini menurut kacamata mereka sendiri juga. Jadi itu sehingga eh, walaupun itu ada pihak yang semacam itu ya, tapi itu kebanyakan bukan di kalangan pemerintahnya. Ya. Kalau pemerintahnya ini masih banyak yang mereka terpengaruh oleh lobby Zionis Israel tadi ya. Ya, baik karena itu karena uang ya, eh, atau karena tadi pengaruh opini tadi. Ya, ya demikian. Oh, oke, baik. Kemudian, seberapa besar pengaruh media global dalam membentuk opini publik tentang konflik Palestina dan Israel dan bagaimana menghadapinya? Nah, pengaruh media global ini memang sangat besar ya. Di media global yang dimaksud misalnya terutama media dari Barat ya, dari eh, Amerika dan Eropa. Mungkin kalau Amerika CNN, terus ABC, Fox News, lalu kalau di Inggris itu BBC, terus ada di Jerman tuh Saruman. Tapi yang jelas ada beberapa media-media besar dan itu sebagian swasta ya, sebagian mungkin publik, milik publik, tapi sebagian lagi swasta. Dan kalau swasta, media-media besar ini jelas kepentingan para pemilik modal ada di sana. Ya. Dan sejauh ini pengaruh mereka ya, cukup kuat walaupun untuk kasus yang ini yang 7 Oktober dan seterusnya ini konflik di Gaza ini mereka mendapat saingan ya saingan dari media sosial ya medsos yang sekarang sudah mulai menguat ya. Jadi kalau sebelumnya media global ini yang boleh katakan sebagai satu-satunya sumber informasi ya, mereka biasa melakukan framing ya dan juga melakukan apa namanya narasi yang bias memberikan narasi yang bias ya. Jadi mereka sering yang
condong mendukung pada Zionis Israel tadi dengan apa, opini yang sama yaitu bahwa Israel punya hak untuk membela diri, ya. Lalu mereka akan berusaha mengecilkan atau meminimalkan penderitaan rakyat Palestina. Ya. Contohnya misalnya seringkali apa yang dilakukan oleh Israel itu, misalnya mereka melakukan aksi militer, ya, mengebom misalnya, itu dikatakan sebagai ini bentuk security response, ya, respon security, respon keamanan. Ya. Jadi ini bentuk respon keamanan karena mereka mendapat serangan. Ya. Sedangkan ketika ada aksi perlawanan dari apa namanya dari rakyat Palestina maupun dari pejuang Palestina, itu mereka akan di framing sebagai terorisme. Ya. Jadi ini sedikit banyak mempengaruhi banyak masyarakatnya, masyarakat di Barat. Walaupun sekarang alhamdulillah sudah banyak yang sadarkan ya di kalangan rakyat di Amerika, di Eropa, yang mereka tidak lagi percaya ya pada media-media besar itu ya. Kemudian eh, kontrol terhadap akses informasi ini juga eh, mereka mereka gunakan ya. Jadi eh, media besar ini kebanyakan mereka mengambil narasi ataupun mengambil beritanya itu malah justru dari sumber resmi Zionis Israel, ya. Atau dari media barat yang lainnya, tapi yang juga kemudian dapatnya dari apa namanya sumber resmi Israel. Jarang sekali mereka melakukan liputan langsung dari sudut pandang Palestina, ya. Jadi eh, intinya media itu memang bukan hanya penyedia informasi, ya. Ketika menyediakan informasi pun mereka bisa memilih informasi mana yang akan mereka tampilkan, ya. Jadi mereka kemudian bisa mempengaruhi cara orang memahami informasi tersebut, ya. Cara orang memahami konflik, ya. Melalui cara mereka framing beritanya, mereka pakai pilihan kata-kata tertentu, ya. Jadi kalau misalnya tadi ya dari Palestina dikatakan sebagai terorisme, sedangkan kalau dari ya Israel dikatakan sebagai apa namanya self defense, ya apa membela diri ataupun respon aksi keamanan apa aksi untuk dalam rangka untuk menjaga keamanan, ya. Itu. Jadi eh, mereka jarang melakukan apa namanya liputan langsung ya misalnya ke apa namanya ke Gaza itu, ya. Eh, di media-media besar jarang mereka melakukan itu. Nah, kemudian juga eh, untuk mencegah jangan sampai ada apa, berita-berita yang keluar dari sana, mereka juga melakukan pemblokiran internet ataupun sensor media di wilayah konflik tersebut, ya. Ini untuk membatasi penyebaran informasi. Tapi ini alhamdulillah bisa diatasi biasanya, ya. Karena ya sulit misalnya sekarang kalau zaman sekarang ini untuk melakukan blokir internet, ya, ataupun sensor media di suatu wilayah tetap masih akan bisa keluar, ya. Jadi intinya itu ya pengaruh media global ini karena mereka ya, terutama yang swasta, mereka besar ya swasta dan mereka dikuasai oleh pemilik modal yang banyak juga di antara mereka adalah yang pro Zionis Israel, ya. Kalau misalnya dari kalangan Yahudi yang Zionis ya mungkin minimal orang yang pro nah, untuk menghadapi pengaruh media ini, ya, yang saat ini bisa dimanfaatkan adalah dia teknologi digital dan media sosial yang ada, berbagai macam eh, apa, platform media sosial itu bisa dipakai, tetapi juga perlu harus diperhatikan ya, karena eh, di platform-platform media sosial itu juga di sana kan juga semua konten-konten yang misalnya dengan kata tertentu atau dengan kalimat tertentu itu akan langsung diketahui deteksi dan nanti biasanya akan dihapus, ya. Biasanya mereka menghapus dengan alasan untuk apa karena itu melanggar apa namanya pedoman komunitas ya misalnya, ya. Jadi cara lain adalah dengan menggunakan media sosial alternatif, jadi bukan media sosial yang apa namanya mainstream, ya. Dan itu banyak yang bisa kita lihat apa namanya banyak sekarang yang sudah apa namanya pertama yang tidak melakukan tadi ya mendelete karena menganggap itu menganggap apa dianggap melanggar pedoman komunitas dan eh, kita bisa juga ya tapi mungkin ini dari masyarakat ataupun jurnalis yang independen ya kalau ada jurnalis independen ataupun
independen di tempat konflik. Nah, ini bisa kemudian kita mungkin kalau eh, masyarakat di luar daerah konflik ya hanya bisa dengan membantu menyebarkannya, ya. Menyebarkannya baik lewat media sosial atau media sosial yang terbatas seperti WhatsApp dan sebagainya. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oh, oke, baik. Kemudian selanjutnya, mengapa solidaritas nyata dari negara-negara Muslim terhadap Gaza masih terlihat minim? Nah, bagaimana ini bisa diubah dan menurut Anda apa langkah konkret yang bisa dilakukan umat Muslim di seluruh dunia untuk membantu pembebasan Palestina secara efektif? Negara-negara Muslim yang ada di negeri-negeri Muslim ini sepertinya tidak tampak solidaritasnya yang nyata, ya. Paling kebanyakan hanya memberikan retorika dukungan pada Palestina, terus memberikan bantuan makanan, obat-obatan, itu pun juga terhambat masuknya ke Gaza, ya. Tapi dukungan politik ya paling cuman protes ketika di PBB dan tidak 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 banyak yang melakukan lebih dari itu. Ini eh, penyebabnya, ya, ini ada beberapa faktor, ya. Pertama mungkin ada kepentingan politik dan ekonomi, ya. Jadi banyak dari negara-negara Muslim, ya, terutama yang di Timur Tengah, tapi mungkin juga termasuk juga negara kita, ya, itu punya hubungan dengan Barat, ya. Yang negara-negara tadi, negara-negara Barat tadi itu adalah negara-negara yang mendukung Israel, ya. Jadi terutama misalnya hubungan dengan Amerika, ya. Dan hampir semua negara-negara Muslim yang ada, ya, itu pasti punya hubungan kuat dengan Amerika, ya. Eh, atau juga dengan negara Eropa yang lainnya yang juga mendukung Israel, sehingga mereka khawatir, ya. Ini kalau dilihat dari sudut pandang para apa pemerintah negeri-negeri Muslim tadi, ya, yang mereka kebanyakan khawatir kalau mereka menyatakan dukungan secara totalitas pada Gaza, itu mereka khawatir akan merusak hubungan tadi, ya. Mereka khawatir juga kehilangan dukungan, karena juga banyak penguasa-penguasa di negara-negara Muslim itu, ya, mereka punya apa sih, dukungannya itu, sokongan dari kekuasaan mereka itu pada negara-negara barat tadi, pada Amerika. Terus juga selain itu juga bahkan ada beberapa negara-negara di Timur Tengah itu yang sudah menormalisasi hubungannya dengan Israel yang sebelum terjadi peristiwa 7 Oktober 2023 ini, seperti Uni Emirat Arab, setelah Bahrain, Maroko, itu mereka sudah menandatangani kesepakatan hubungan, ya, dengan Israel, dengan apa itu Abraham Accord atau Israel. Mereka cenderung kemudian tidak mengkritik Israel secara terbuka, gitu, ya. Kemudian juga banyak apa negara-negara Muslim tadi yang bergantung pada investasi asing, ya, ataupun bergantung dengan perdagangannya dengan negara-negara Barat, ya, sehingga mereka enggan sepertinya untuk mengambil langkah yang dianggap konfrontatif. Mereka khawatir kehilangan apa namanya kehilangan ini hubungan baiknya ataupun kehilangan ekonominya. Sisi lain juga eh, tadi, ya, di kebanyakan negara-negara Muslim tadi secara politik domestik itu mereka mungkin tidak stabil, ya. Banyak mungkin yang dipimpin secara militer, ya, dan ya tadi sokongannya adalah dari negara-negara Barat yang kalau mereka macam-macam, ya, mereka khawatir kalau mereka kehilangan kekuasaannya, ya. Jadi itu diantara yang menyebabkan, di samping juga secara apa ya secara opini, eh, ada opini tentang bahwa urusan Palestina itu ya urusan bangsa Palestina. Jadi ada apa nasionalisme, ya, semacam nasionalisme yang cukup kuat mengakar di eh, kebanyakan, ya, sebagian walaupun tidak semuanya rakyat-rakyat kaum muslimin yang ada di negara-negara muslim tadi, ya. Karena memang negara-negara tadi, negara-negara muslim yang ada di Timur Tengah, ya, ya, termasuk juga di tempat-tempat lain juga, ya. Mereka ketika berdiri ini berdiri berdasarkan pada konsep nasionalisme. Mereka adalah nation state, ya.
sehingga kepentingan utama mereka adalah kepentingan negaranya atau kepentingan apa nation ya, nasionalismenya yang menjadi utama ya. Sehingga untuk misalnya melakukan apa namanya aksi militer misalnya untuk melawan atau menolong saudaranya di Gaza itu ya mereka tidak punya landasan tidak punya landasan dalam undang-undang mereka. Jadi dalam undang-undang atau aturan-aturan mereka itu tidak ada misalnya landasan tentang ukhuwah Islam itu nggak ada ya. Dasar dari undang-undang mereka kan nasionalisme kebanyakan. Sehingga ya itu ya kemudian eh, mereka tidak terdorong juga ya. Minimal pemerintahnya tidak terdorong untuk kekerasan. Kalau rakyatnya mungkin banyak yang kan siap untuk apa namanya menolong saudaranya, tapi ini dicegah oleh aturan yang ada di negara mereka, ya dicegah oleh penguasa-penguasa di negara-negara Muslim tadi. Di samping juga ada narasi global tadi ya. Jadi narasi global itu yang sering banyak itu. Ini mungkin kalau bagi kita di kaum muslimin itu agak aneh narasi globalnya ya. Jadi stigmatisasi terhadap gerakan Palestina seperti gerakan perlawanan Hamas ini dianggap sebagai sebagai apa, organisasi teroris oleh negara-negara Barat. Dan ini berpengaruh ataupun itu juga opini yang kemudian di apa ya, ada di kalangan penguasa-penguasa negara Muslim, terutama di Timur Tengah, ya. Sehingga mereka enggan untuk mendukung atau takut ya mungkin pada kalau takut kehilangan dukungannya, mereka takut untuk apa namanya mendukung secara langsung eh, apa namanya, perlawanan di Gaza tadi. Ya. Nah, bagaimana untuk bisa eh, misalnya mengubah kondisi ini ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat masalah di Gaza ini solusinya bukan hanya di Gaza sebenarnya di seluruh Palestina itu kan akar masalahnya itu kan adanya pendudukan eh, Zionis Israel kepada negeri kaum muslimin ya. Eh, jadi ini kekuatannya mereka kekuatan militer untuk melakukan itu. Ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan bantuan kemanusiaan. Eh, upaya politik mungkin bisa dilakukan, tapi kita bisa melihat upaya politiknya sangat-sangat apa ya, terbatas dan tidak akan efektif ya, karena yang dihadapi bukan hanya eh, Zionis Israel, tapi juga negara-negara pendukungnya yaitu Amerika dan negara-negara Eropa di belakangnya yang mereka saat ini ya, itu kan membantu secara apa namanya persenjataan ya, secara terang-terangan kepada Israel. Sebaliknya eh, apa namanya pejuang Palestina, rakyat Palestina tidak ada yang membantu sama sekali. Kalaupun ada yang bantu ya sedikit ya. Yang seperti katanya Iran yang membantu, ya, tapi kan itu hanya secara teknologi, tapi tidak membantu dengan mengirimkan persenjataan langsung ya. Berbeda dengan Amerika dan Eropa yang mereka mendukung dengan mengirimkan persenjataan secara langsung. Jadi ini apa konfliknya itu konflik yang tidak simetris ya. Konflik yang satu pihak sangat kuat, yang satu pihak sangat lemah. Ya. Eh, dan ini solusinya memang hanya kalau sudah begini hanya dengan militer memang. Ya dan itu sebenarnya tidak akan bisa di diselesaikan kalau kaum muslimin umat Islam itu tidak mau menolong saudaranya dengan kekuatan militer juga ya jadi dari segi militer sebenarnya negara-negara Muslim yang ada di sekitar Palestina saja itu sudah cukup militernya untuk menghadapi apa namanya Zionis Israel ya. Karena kita bisa melihat bagaimana Israel itu hanya menghadapi eh, apa namanya gerakan Hamas yang persenjataannya seadanya ya. Hamas nggak punya tank, nggak punya pesawat tempur. Ya. Ini harus dihadapi oleh Israel dengan menggunakan tank dan pesawat tempur. Ya. Nah, bayangkan kalau seandainya itu Israel itu berhadapan dengan Mesir, dengan Saudi Arabia, dengan Turki, yang ini adalah negara-negara yang punya persenjataan militer yang lumayan, ya, artinya tanknya banyak, pesawat tempurnya juga banyak. Walaupun didukung Amerika, Amerika juga kemampuannya juga akan terbatas ya. Dan harus harus dihilangkan ini apa namanya eh, opini apa ya, opini yang selama ini ada di dunia bahwa penyelesaian konflik itu harus dengan cara damai. Ya. Itu opini yang menyesatkan karena itu opini yang dibuat oleh
Amerika dan negara-negara Eropa yang mereka sendiri sudah mereka langgar. Ya. Kita bisa melihat ketika konflik di Ukraina, ya, eh, kalau misalnya itu konflik di Ukraina itu memakai cara damai, mestinya eh, Amerika, Inggris, Prancis itu tidak akan membantu Ukraina. Tapi faktanya ya ini Amerika, Inggris, Prancis itu membantu Ukraina, memberikan persenjataan militer, memberikan bahkan tentaranya juga walaupun tidak secara resmi ya masuk ke Ukraina. Ya. Jadi tidak secara resmi tapi jelas-jelas itu tampak bantuan secara militer pada Ukraina dalam menghadapi invasi dari Rusia. Ya. Tapi hal yang sama tidak berani atau tidak dilakukan oleh eh, apa namanya negara-negara Muslim ya. Mesir tidak berani mengirimkan persenjataan ke Palestina, Saudi juga nggak berani. Walaupun secara tidak resmi pun tidak berani gitu ya. Misalnya kalau misalnya resmi kan mungkin akan dianggap sebagai perang terbuka ya. Tapi secara tidak resmi pun tidak dilakukan. Nah, ini karena opini tadi ya. Opini bahwa semua konflik harus diselesaikan secara damai ya. Itu opini yang tidak tepat. Ya opini yang hanya dipakai oleh pihak Barat untuk melemahkan eh, kaum muslimin terutama. Dan yang terakhir, terutama kaum muslimin harusnya sadar juga bahwa eh, dulu tanah Palestina itu kan diraih oleh kaum muslimin di masa Khalifah Umar bin Khattab itu melalui jihad fisabilillah ya. Eh, dengan apa berhasil mengalahkan pasukan Romawi ya. Lalu kemudian di masa perang salib ya ketika Palestina itu pernah dikuasai oleh pasukan salib ya sampai berapa puluh tahun ya tapi akhirnya bisa direbut kembali oleh Saladin Al-Ayyubi dan pasukannya. Nah, itu juga dengan jihad fisabilillah ya. Nah sekarang juga demikian ya jadi tidak bisa ini diselesaikan hanya dengan politik tidak bisa dengan apa namanya tidak bisa dengan sekedar politik PBB ya apalagi dengan hanya sekedar mengandalkan pada bantuan kemanusiaan. Ini hanya bisa diselesaikan dengan jihad fisabilillah. Dan jihad fisabilillahnya ini bukan juga hanya sekedar jihad fisabilillah oleh gerakan-gerakan perlawanan kecil ya. Seperti misalnya hanya oleh Hamas ya nggak akan bisa menghadapi karena yang dihadapi bukan hanya Israel, dihadapi adalah kekuatan superpower. Jadi yang bisa ya harus suatu kekuatan yang besar juga ya. Jadi sebagaimana dulu kaum muslimin pernah menguasai bisa memfutuhat ya negeri Syam termasuk Palestina itu dengan kekuatan kaum muslimin yang ketika itu di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab ya, ya. Dan juga di masa ketika merebut kembali dari pasukan salib itu juga dengan dukungan negara ya memang kaum muslimin memang harus memiliki itu ya bersatu di bawah satu kepemimpinan untuk melakukan jihad fisabilillah untuk membebaskan Palestina. Itu sebenarnya solusi nyatanya dan itu memang harus disampaikan dan disadarkan ya, diopinikan kepada umat Islam ya supaya umat Islam ini tidak sibuk atau tidak fokus kepada yang lain ya fokus pada solusi dua negara ini solusi dua negara itu solusinya dari Amerika tentunya. Ya, ataupun solusi-solusi lainnya, solusi dengan mengandalkan pada PP dan sebagainya itu solusi dari pihak Barat ya, dan itu apa yang selalu digaung-gaungkan oleh Barat. Mereka mereka khawatir kalau seandainya atau mereka takut kalau seandainya kaum muslimin sadar bahwa solusinya itu adalah dengan tadi jihad fisabilillah, mereka pasti akan kalah. Ya. Karena itu berusaha untuk mencegah jangan sampai opini opini tadi itu tersebar di kalangan kaum muslimin. Sehingga tugas kita ya ini berusaha mengopinikan ya, mengopinikan bahwa apa namanya solusi dari Palestina itu ya dengan jihad di bawah kepemimpinan dengan tunggal dari kaum muslimin sedunia. Ya, ya demikian. Oke, baik. Jadi ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan di sini. Jadi yang pertama memang konflik di Gaza ini sudah lebih dari 1 tahun yang mana esensinya adalah genosida dan penindasan termasuk tingkat kekerasan dan juga jumlah korban yang sangat tinggi. Sikap negara Barat terhadap kejadian ini seolah mendukung Israel, khususnya negara Amerika dan negara-negara Eropa, karena sejarah awalnya memang adanya bantuan dan dukungan dari negara Barat untuk membuat dan memelihara negara Zionis di sana.
bagi mereka dianggap sebagai sekutu strategis di Timur Tengah untuk menyebarkan propaganda mereka. Kemudian masalah pengaruh media, ya. Pengaruh media global sangat besar, khususnya media barat ditambah lagi pengaruh sosial media yang sekarang. Banyak sekali informasi yang bias tanpa filter, informasi yang simpang siur mengenai konflik Palestina Israel ini. Jadi memang harus waspada dengan framing-framing ini, khususnya framing media barat. Kemudian penyebab kurangnya solidaritas negara muslim salah satunya karena ialah adanya kepentingan hubungan atau hubungan politik dengan negara yang mendukung Israel. Kebanyakan khawatir jika negara-negara muslim menyatakan dukungan penuh pada Palestina, takut hubungannya rusak dengan negara barat. Juga masalah nasionalisme yang makar di kebanyakan rakyat di negara-negara kaum muslim yang menerapkan prinsip nation state. Ya, jadi memang solusinya harus padan antara militer dengan militer. Negara Muslim sekitar Palestina seharusnya cukup menghadapi Israel ini. Akan tidak imbang jika Israel didukung oleh Amerika dan negara Barat sementara melawan Palestina sendirian. Nah, tentu perlu adanya kesadaran umat juga instansi daulah kaum Muslimin yang bersatu supaya bisa bergerak berjihad mengarahkan tentara melawan Zionis. Begitu, nggih. Ya, Oke. Oke, baik. Alhamdulillah. Jazakallahu khair, Pak Mirza, terima kasih atas ilmu dan Waalaikumsalam. penjelasannya. Oke. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin, Sama-sama. amin ya robbal alamin. Amin. Ya, Amin. pemirsa channel TV cukup sekian bedah kafah kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya Muhammad Firdaus Haikal selaku host undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.